Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih. Kembali bersama dengan saya, Hari Liong, kita akan merenungkan bacaan Injil secara sederhana hari ini 5 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita memperhatikan, mencermati bacaan Injil ini, kelihatannya sangat menarik. Begini, di bagian awal ada kebenaran yang diwartakan. Kebenarannya itu apa? Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Ini yang benar. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Hebat ini perempuan-perempuan. Ada makna apa ini? Sehingga dikisahkan dari dalam bacaan Injil hari ini, perempuan-perempuan itu yang melihat, menjadi saksi, katakanlah, Yesus yang bangkit. Dan Yesus memberi perintah kepada mereka untuk datang kepada saudara-saudaranya Yesus itu dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka akan melihat Yesus. Kebenaran bahwa Yesus itu bangkit. Bahwa Yesus itu bangkit adalah kebenaran iman dan ini tidak bisa disangsikan lagi. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, orang Katolik, saya pribadi percaya Yesus itu wafat, mati, dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Tidak disamarkan dengan orang lain, tidak. Dan itu dengan begitu nyata dikisahkan dari dalam bacaan Injil, ya. Namun, ya, ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur." Luar biasa ini. Imam-imam kepala, kaum tua-tua mengajarkan penjaga-penjaga makam itu untuk berbohong. Ya, itulah dia dikisahkan selanjutnya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Oke, kita tidak mempermasalahkan karena kita ini adalah termasuk orang yang percaya bahwa Yesus itu wafat dan bangkit. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita bukanlah kelompok orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, tapi yang menarik di sini adalah apa? Kenapa imam-imam kepala dan tua-tua itu ngajari orang berbohong? Ini bukan apa ya? Bukan tokoh panutan yang baik ini. Kalau tokoh panutan yang baik mengajarkan kebenaran, membuat supaya orang lain melakukan kebenaran, berbicara benar, menjauhkan diri dari dusta, dari kebohongan, itu yang mestinya terjadi. Tapi itulah dia, orang-orang imam-imam kepala tua-tua itu mengajari berbohong, berdusta. Orang yang benar, pemimpin yang benar, tokoh agama yang benar adalah tokoh agama, pemimpin yang mewartakan, yang melakukan kebenaran. Tidak menampilkan dusta, tidak menampilkan kebohongan. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengaku pemimpin, tak pemimpin apapun juga, tetapi tindakannya itu tidak sesuai seperti seorang pemimpin, yang keluar adalah hal-hal yang jelek, ya lihat itu, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, kaum tua-tua itu, mengeluarkan yang jelek-jelekan.
mengeluarkan yang tidak bagus itu. Sehingga akhirnya mereka itu berhasil katakanlah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka sudah menyalibkan Tuhan Yesus, tapi mereka sendiri ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Bahkan mereka bersepakat, udah bikin cerita bohong. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu adalah sang kebenaran. Tidak salah kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia membawa kebenaran, baik perkataan maupun ajarannya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mencaci maki, menghujat, menjelek-jelekan, dan Dia menerima itu semua. Meskipun Dia harus mengalami sengsara, wafat di kayu salib. Tidak ada satu kalimat pun yang mewujudkan dendam amarah Yesus kepada mereka. Tidak ada. Tapi yang diajarkan adalah kebenaran. Ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kebenaran. Ketika Yesus mengajar orang, bila pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu, itulah dia kebenaran. Kalau Yesus itu benar dalam hidup ini, benar-benar nyata, dia itu melakukan, mengajarkan cinta kasih, itulah dia kebenaran. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dalam hidup ini kita jauhkan diri kita dari dusta, dari kebohongan. Mari kita berada dalam tangan Tuhan Yesus yang mengajar kita, membawa kita kepada kebenaran. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing kita sekalian. Amin.